Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar dulur Kota Blitar? Senang sekali saya Kirana Nisa bisa kembali menyapa Anda di Kabar Baik Sepekan Kota Blitar edisi 26 Juni 2021. Persembahan Dinas Kominfo dan Statistik bersama LPPL Radio Mahardika FM. Inilah informasi selengkapnya. Dulur Dinas Kominfo dan Statistik Diskominfo Kota Blitar menggelar pertunjukan rakyat Pertura secara virtual. Mengusung tema toleransi, kerukunan, dan keberagaman. Pertura sukses digelar sebagai hiburan di bulan Bung Karno. Peringati bulan Bung Karno, Diskominfo gelar Pertura, bumikan nilai-nilai Pancasila. Sabtu malam 19 Juni 2021, pemerintah Kota Blitar melalui Dinas Kominfo dan Statistik Kota Blitar menggelar pertunjukan rakyat secara virtual. Pertura digelar sebagai bentuk peringatan bulan Bung Karno tahun 2021. Muhammad Amin Nurkolis, Kepala Diskominfo saat dikonfirmasi menjelaskan, meski absen pada tahun lalu, tahun ini Pertura digelar dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Bersama dengan campur sari Sidomuni, Pertura dimaksudkan untuk membumikan nilai-nilai Pancasila tentang toleransi, kerukunan, dan kebersamaan. Tidak hanya itu, Pertura juga menyajikan parade sinden serta lakon dengan judul Tonggo Tunggal Gedek. Harapannya hiburan ini bisa mengobati kerinduan masyarakat terhadap seni pertunjukan. Sementara itu, Santoso Wali Kota Blitar mengapresiasi terselenggaranya Pertura ini. Menurut Santoso, Pertura juga menjadi bagian dari ajaran Bung Karno untuk mewujudkan Indonesia yang berkepribadian di bidang kebudayaan. Santoso berharap kebudayaan yang disajikan dalam Pertura dapat terus dijaga serta dikembangkan, khususnya bagi generasi muda. Dalam momen ini, Santoso juga memberikan semangat serta motivasi kepada seluruh seniman yang terlibat agar tetap semangat dan tetap berkarya. Pertura kemarin ya, kita sangat berterima kasih di saat pandemi COVID. Sekarang ini kita masih bisa memberikan kesempatan kepada seluruh seniman-seniman. Ini adalah sebagai wujud bagaimana kita memvisualisasikan seperti yang disampaikan oleh Bung Karno, Indonesia harus berkepribadian di bidang kebudayaan. Maka dalam kondisi saat ini pun kita masih memberikan ruang gerak kepada para seniman-seniman, tetapi tidak lepas harus selalu memperhatikan protokol kesehatan. Itu yang kemarin sudah dilakukan, alhamdulillah berjalan dengan baik. Dalam rangka memperingati Haul Bung Karno ke-51 tahun 2021, pemerintah Kota Blitar menggelar Gema Sholawat dan Doa bersama secara virtual. Kegiatan berlangsung di Balai Kota Kusumo Wicitro. Dalam rangka memperingati Haul Bung Karno ke-51 tahun 2021, pemerintah Kota Blitar menggelar Gema Sholawat dan Doa bersama secara virtual. Acara berlangsung di Balai Kota Kusumo Wicitro pada Minggu 20 Juni 2021. Santoso Wali Kota Blitar mengatakan Gema Sholawat dan Doa bersama ini sebagai upaya pemerintah Kota Blitar dalam memperingati Haul Bung Karno ke-51 yang digelar secara virtual dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Lebih lanjut, Santoso menjelaskan peringatan kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada peringatan kali ini dibuat sederhana, namun tidak mengurangi kehikmatan dan semangat dalam menyambut Haul Bung Karno pada tanggal 21 Juni. Santoso menambahkan, sebagai warga negara Indonesia, seluruh masyarakat tidak boleh melupakan semangat kepahlawanan Bung Karno dengan cara mendoakan atas jasa-jasanya untuk bangsa dan negara, serta memperingati seluruh upaya beliau dalam membangun kemerdekaan. Di antaranya 1 Juni diperingati hari lahir Pancasila, 6 Juni diperingati hari lahirnya Bung Karno, dan 21 Juni diperingati hari wafatnya Bung Karno. Santoso menegaskan, dalam menyambut Haul Bung Karno ke-51 tahun 2021, pemerintah Kota Blitar juga melaksanakan semaan Al-Quran, manakib tabarok, doa lintas agama, selamatan Haul Bung Karno, pameran lukisan, dan refleksi Soekarno. Dalam rangka peringatan Haul Bung Karno, kita selenggarakan kegiatan doa dan sholawat dari Habib Hussein Lamongan, putranya Habib Lutfi. Kemudian dikolaborasi dengan Ustadz kita dari Pak Kiai Agus Muadzin. Alhamdulillah kolaborasi yang sangat harmonis. Ya, kegiatan yang dilakukan ini tentunya senantiasa mengikuti protokol
sampaikan juga sudah lepas dari bagaimana kita menghormati jasa-jasa dari Bung Karno selaku penggaris Pancasila yang sampai sekarang ajaran-ajarannya patut kita hormati. Masih dalam rangkaian Bulan Bung Karno, pemerintah Kota Blitar menggelar ziarah di makam Bung Karno bersama jajaran Forkopimda Kota Blitar, pimpinan OPD dan perwakilan pecinta Bung Karno dari Bali. Senin 21 Juni 2021, masih dalam rangkaian Bulan Bung Karno, pemerintah Kota Blitar menggelar ziarah di makam Bung Karno. Selain jajaran Forkopimda Kota Blitar, hadir juga beberapa pimpinan OPD serta perwakilan pecinta Bung Karno dari Bali. Acara diawali dengan upacara ziarah, lalu dilanjutkan dengan doa bersama di pusaran MBK dengan sangat sederhana dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Santoso berharap seluruh bangsa Indonesia, khususnya para generasi muda, siap mewarisi api perjuangan Bung Karno dalam meraih kemerdekaan. Selain itu, Santoso juga berpesan kepada seluruh masyarakat Kota Blitar selama Bulan Bung Karno ini, masyarakat tidak menggelar acara yang berdampak terhadap pengumpulan massa, mengingat saat ini masih masa pandemi sehingga penyebaran virus COVID-19 bisa ditekan. Bertepatan tanggal 21 ini hari wafatnya Bung Karno, maka saya selaku Wali Kota Blitar bersama Forkopimda dan juga beberapa aparatur sipil negara yang kebetulan juga dihadiri dari komunitas pecinta Bung Karno dari Bali, menyelenggarakan kegiatan upacara dalam rangka mendoakan kepada arwah proklamator, semoga pengabdiannya kepada nusa bangsa dan negara diterima oleh Allah SWT. Khususnya kepada para generasi muda, ini paling tidak bisa mewarisi semangat dan api perjuangan beliau, terutama di dalam memperjuangkan bagaimana negara Indonesia bisa merdeka. Karena beliaulah selaku penggali Pancasila yang tepatnya tanggal 1 Juni ini. Oleh karena itulah kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai generasi muda harus mampu mewarisi semangat perjuangan secara nasionalisme maupun patriotisme ini jangan sampai luntur. Karena semakin ke depan tahunnya semakin bertambah, tantangan dari para generasi muda semakin berat. Karena itu saya yakin ajaran-ajaran Bung Karno masih sangat relevan. Jadi yang mampu menembus dimensi ruang dan waktu, sehingga ketika ada persoalan selama kita bersandar kepada Pancasila, insya Allah kita selalu diberikan jalan yang terbaik dalam rangka mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Wakil Wali Kota Blitar Insinyur Haji Cucu Sunaryo MM mengisi rangkaian kegiatan Bulan Bung Karno sebagai narasumber Soekarno Festival. Dalam kesempatan ini, Wakil Wali Kota Blitar menyampaikan materi dengan tema Rasa sebagai Media Diplomasi Bung Karno. Wakil Wali Kota Blitar mengisi kegiatan Bulan Bung Karno dengan menjadi narasumber Soekarno Festival pada Senin 21 Juni 2021. Dalam kesempatan ini, Cucu Sunaryo, Wakil Wali Kota Blitar, berkesempatan untuk menyampaikan materi dengan tema Rasa sebagai Media Diplomasi Bung Karno. Cucu mengapresiasi atas digelarnya Soekarno Festival di Bulan Bung Karno ini. Menurut Cucu, belum banyak yang memahami tentang makna rasa yang dibawa oleh Soekarno. Padahal Soekarno selalu memperkenalkan masakan khas Nusantara dalam setiap jamuan pertemuannya dengan siapapun. Cucu juga menginginkan agar masakan khas Kota Blitar semakin berkembang. Salah satu upaya yang ditempuh untuk memperkenalkan masakan lokal diantaranya dengan menyajikan masakan lokal jika ada wisatawan berkunjung ke Kota Blitar. Hal ini juga diharapkan menjadi identitas Kota Blitar. Cucu juga mendukung pedagang kaki lima atau PK5 yang sampai saat ini menjual makanan khas daerah. Hal ini dinilai dapat meningkatkan perekonomian dan pengenalan masakan khas semakin meningkat. Tidak menutup kemungkinan pemerintah Kota Blitar akan memfasilitasi PK5 dengan melakukan bimbingan dan pelatihan mulai penjualan, pengemasan, penyajian, dan lain-lain. Cucu menambahkan, upaya lain untuk menjaga sekaligus memperkenalkan masakan khas Kota Blitar yaitu melalui kerjasama luar negeri. Salah satunya dengan kerjasama kabupaten kota di Korea Selatan yang saat ini digagas. Diharapkan berpengaruh positif terhadap ragam masakan lokal Kota Blitar. Rasa ini memang dasarnya adalah makanan, tetapi rasa juga bagaimana ini menjadikan bagian daripada diplomatik. Maka kami membawakan tadi gastropolitik itu adalah bagaimana dengan makanan itu kita mengangkat ekonomi lokal.
Bagaimana dengan makanan UMKM kita di Kota Blitar khususnya, itu harus kita galakkan, harus kita naikkan. Ya, paling tidak kalau siapa saja yang berkunjung, kita harus bangga memberikan sajian makanan lokal. Tetapi juga tetap kita harus memberikan edukasi. Bagaimana mengemas makanan, bagaimana memberikan makanan sehat, bagaimana kebersihannya. Dan ingat ya, kaki lima, pedagang-pedagang pinggir jalan, pedagang-pedagang yang lain-lainnya, itu adalah tulang punggung ekonomi yang cukup kuat. Nah, itu harus kita bina, harus kita fasilitasi, harus kita support, tetapi juga tidak mematikan para pengusaha yang lainnya yang memang mau bersaing secara sehat. Guna menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara sebagai wujud kecintaan terhadap Pancasila, Wali Kota Blitar Dr. Andes Haji Santoso MPD membuka pendidikan dan pelatihan bela negara yang diselenggarakan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda OKP Sekota Blitar. Wali Kota Blitar, Dr. Andes Haji Santoso MPD, membuka kegiatan pendidikan dan pelatihan bela negara yang dilaksanakan oleh Organisasi Kemasyarakatan Pemuda OKP Sekota Blitar di Balai Kota Kusuma Wicitro pada Rabu 23 Juni 2021. Santoso mengatakan pendidikan dan pelatihan bela negara ini sangat memberikan dampak yang luar biasa bagi OKP di Kota Blitar. Melalui kegiatan itu, seluruh pemuda di Kota Blitar dapat menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara sebagai wujud kecintaan terhadap Pancasila. Santoso menjelaskan tidak hanya itu, dalam pendidikan dan pelatihan bela negara ini, peserta juga diberikan wawasan bagaimana menumbuhkan rasa kebangsaan maupun rela berkorban untuk mencegah ancaman yang dapat membahayakan kedaulatan negara serta persatuan dan kesatuan bangsa. Menurutnya, bela negara merupakan tekad, sikap atau tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan yang dilandasi oleh kecintaannya pada tanah air. Sementara itu, dalam pelatihan ini diikuti kurang lebih 100 peserta dari beberapa OKP di Kota Blitar. Cara bergelombang dilaksanakan selama 3 hari mulai tanggal 23 sampai 25 Juni 2021. Hari ini kegiatan kita adalah membuka diklat bela negara bagi seluruh OKP organisasi kepemudaan yang ada di Kota Blitar. Tujuannya tidak ada lain kecuali bagaimana memupuk rasa nasionalisme dan patriotisme kepada seluruh pemuda-pemudi yang tergabung di dalam OKP Sekota Blitar ini agar bangkit dan tumbuh menjaga situasi dan kondisi negara ini di saat dihadapkan pada berbagai problem kebangsaan. Apakah itu munculnya berbagai aliran-aliran radikalisme dan sebagainya, kemudian berbagai upaya-upaya untuk merongrong keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah menjadi tanggung jawab kita bersama, termasuk tanggung jawab dari para pemuda-pemuda yang tergabung di dalam OKP. Ini sejalan dengan amanah Undang-Undang 45 Pasal 30. Setiap warga negara berhak dan ikut serta menjaga negara. Jadi tidak semata-mata bela negara itu menjadi tanggung jawab TNI Polri, tapi juga OKP itu juga punya kewajiban. Justru OKP inilah sebagai pemuda-pemuda yang nanti sebagai penerima tongkat estafet dari senior-senior, pada saatnya dia dibutuhkan sudah siap dengan dibekali dengan berbagai narasumber nanti dari polisi, dari TNI, kemudian dari Badan Diklat, dari BNK menyangkut narkoba dan lain sebagainya. Sehingga harapan saya semuanya, khususnya kepada pemuda-pemudi yang tergabung dalam OKP, betul-betul sudah mendapatkan pembekalan secara matang. Pemerintah Kota Blitar menerima kunjungan tim penilai lomba desa dan kelurahan berhasil tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2021 di Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan. Rombongan diterima Wali Kota Blitar di ruang Samaptaloka, kantor Wali Kota Blitar. Terima kunjungan tim penilai lomba desa dan kelurahan tingkat provinsi. Wali Kota Blitar optimis Kelurahan Sananwetan raih hasil terbaik. Pemerintah Kota Blitar menerima kunjungan tim penilai lomba desa dan kelurahan tingkat provinsi Jawa Timur tahun 2021 di Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan. Rombongan diterima Santoso Wali Kota Blitar di ruang Samaptaloka, kantor Wali Kota, Jumat 25 Juni 2021. Santoso Wali Kota Blitar menyambut baik kedatangan tim penilai lomba
lomba desa dan kelurahan tingkat provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur. Santoso berharap hasil kunjungan lapang ini bisa membawa Kelurahan Sanan Wetan menjadi juara 1 tingkat provinsi. Apalagi Kelurahan Sanan Wetan menjadi wakil tunggal Kota Blitar. Santoso optimis Kelurahan Sanan Wetan bisa mencapai hasil maksimal karena sudah menyiapkan segala sesuatu dengan baik. Sementara itu, Heru Suseno, Ketua Tim Penilai Lomba Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur mengatakan, kunjungan ini untuk mengecek kesesuaian kondisi lapang di wilayah kecamatan, di wilayah Kelurahan Sanan Wetan dari hasil presentasi oleh Kelurahan Sanan Wetan di Gedung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur pada 27 Mei 2021. Mulai subindikator ekonomi, penanggulangan kemiskinan, maupun kapasitas masyarakat. Heru menilai hasil kunjungan itu menunjukkan kegiatan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, dan kegiatan masyarakat di Kelurahan Sanan Wetan sudah berjalan dengan baik. Di antaranya pelatihan merajut Edelweiss RT 5 RW 3, kelompok wanita tani Pandan Wangi RW 14, kegiatan bank sampah dengan merubah sampah menjadi barang bernilai jual ekonomi dan lain-lain. Ya, jadi pagi tadi agenda saya adalah menerima tim penilai lomba kelurahan karena kebetulan Kelurahan Sanan Wetan masuk nominator ya. Karena itulah kita sambut dari tim Provinsi Jawa Timur. Kemudian setelah itu berlanjut ke lokasi guna melakukan verifikasi terhadap kegiatan-kegiatan, termasuk di dalamnya adalah 10 pokok PKK. Kita harus selalu optimis karena kebetulan Kelurahan Sanan Wetan ini telah mempersiapkan sedemikian rupa, baik dari sisi inovasi dan kreativitasnya, dari sisi kegotong royongannya, dari sisi implementasi 10 program pokok PKK sudah dipersiapkan secara maksimal. Oleh karena itulah tergantung nanti bagaimana hasil verifikasi tim penilai ini, karena rivalitas kita adalah termasuk Malang Kota, kemudian juga Madiun. Jadi, tapi semuanya itu adalah dinamika di dalam sebuah lomba. Yang penting bagaimana kita tetap berusaha semaksimal mungkin untuk menunjukkan yang terbaik agar kita mampu mempersembahkan yang terbaik untuk Kelurahan Sanan Wetan meraih gelar juara 1 di kelas. Demikian dulur informasi yang dapat kami hadirkan dalam Kabar Baik Sepekan Kota Blitar. Nantikan informasi lainnya hanya di channel YouTube Pemkot Blitar dan LPPL Radio Mahardika FM Kota Blitar. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan 5M. Saya Kirana Nisa bersama dengan kru yang bertugas mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.